Ketua DPD 1 Melki Lakalena membuat keputusan yang lain dan menutup pendaftaran. Ya, Melki sebagai Ketua DPD 1 mengatakan calon hanya saya, calon tunggal sebetulnya belum ada yang final. Ya, politik itu seni dari segala kemungkinan. Saya kira beberapa partai yang lain juga ada kadernya maju dan dia membuka diri untuk membuka kesempatan bagi yang lain untuk mendaftar. Begitu. Partai yang terbuka, partai yang modern itu begitu. Kita mendaftar di Demokrat, dia tanya Golkar. Nah, ini bahaya ini. Ya, betul saya sampai saat ini masih wakil sekjen DPP Partai Golkar. Dan tadi pertanyaannya kenapa tidak mendaftar di Golkar ya, malah daftar di Demokrat. Pertama, kami mendaftar di Demokrat karena Demokrat membuka diri. Ini cerminan dari partai yang terbuka. Jadi dia membuka diri, ya, bahwa nanti kita mengikuti proses sesuai dengan mekanisme partai tentu kita jalankan. Kalau seandainya Partai Golkar membuka pendaftaran, tentu kita juga akan mendaftar di Partai Golkar. Cuma karena tidak membuka pendaftaran bagi calon yang lain, maka kita tidak pergi mendaftar. Tapi begini, Partai Golkar itu beberapa bulan yang lalu itu sudah membuat rapat kerja daerah dan rapat pimpinan daerah, dan hasil dari Rakerda Rapimda itu merekomendasikan sejumlah nama untuk calon gubernur dan sejumlah nama calon wakil gubernur. Itu hasil keputusan resmi di dalam Rapimda dan Rakerda. Dan hasil itu sudah diumumkan. Itu bisa dibuka di searching di media online, itu pasti muncul nama-nama. Lalu kemudian hari ini Ketua DPD 1 Melki Lakalena membuat keputusan yang lain dan menutup pendaftaran. Kalau mekanisme organisasi, kalau seandainya dia mau merubah keputusan Rapimda itu, maka harus dibuat Rapimda juga untuk membatalkan keputusan sebelumnya. Sehingga dengan demikian maka dia menggunakan mekanisme untuk Golkar hanya calon sendiri. Yang kedua, Partai Golkar juga tidak bisa maju sendiri. Ya. Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai yang lain. Begitu. Kalau sekarang karena dia Melki sebagai Ketua DPD 1 mengatakan calon hanya saya, calon tunggal sebetulnya belum ada yang final. Ya. Politik itu seni dari segala kemungkinan. Begitu. Jadi ini waktu masih panjang sampai bulan Agustus. Calon selain atau orang selain Melki Lakalena masih ada kemungkinan. Prosesnya nanti akan ada di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Ya. Saya kira beberapa partai yang lain juga ada kadernya maju dan dia membuka diri untuk membuka kesempatan bagi yang lain untuk mendaftar. Begitu. Partai yang terbuka, partai yang modern itu begitu. Biarkan mekanisme dan bersaing secara fair dan sehat. Ya. Nah, saya harap hal ini juga bisa bisa menjadi catatan bagi DPD 1 Partai Golkar NTT. Tapi saya bilang kemungkinan selalu ada dalam politik, nggak ada yang final. Begitu ya. Kalau boleh kita pertanyaan. Saya kira itu aja ya. Cukup jelas ya. Memang sampai hari ini saya resmi masih menjadi kader Partai Golkar sebagai wakil sekjen DPP Partai Golkar. Ya. Memang di DPD 1 Golkar NTT tidak membuka pendaftaran. Ya tentu Melki Lakalena sebagai Ketua DPD 1 memberi penjelasan ini karena ini tunggal, lalu kemudian dia tidak membuka pendaftaran. Tetapi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Rapimda dan Rakerda itu sudah merekomendasikan sejumlah nama. Dan kalau dia mau merubah itu harus melalui Rapimda Rakerda juga, begitu. Sehingga muncul satu nama misalnya.
Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Melki memang menutup ruang bagi yang lain-lain. Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah memang pasti Melki maju? Itu kan akan menjadi pertanyaan, ya. Nah, kalau dia tidak maju, lalu kemudian apakah mekanisme Partai Golkar akan seperti ini, menutup diri dengan calon-calon yang lain? Kan gitu. Lalu kemudian yang kedua, proses pendaftaran di Partai Golkar itu hanya salah satu tahapan, dan selanjutnya masih ada beberapa langkah lagi yang akan dilalui. Jadi masih ada survei juga sebagai dasar dari DPP untuk membuat pertimbangan dalam menentukan keputusan. Begitu. Karena itu saya bisa mengatakan bahwa proses di Golkar juga sedang berjalan, begitu, dan saya sebagai salah satu kader di Partai Golkar masih ada ruang dan masih ada peluang untuk pada saatnya nanti direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar, ya. Dan tentu kami akan membangun komunikasi di DPP sambil kita mengikuti proses selanjutnya. Dan apa yang kami jalani dalam proses pendaftaran ini, saya akan sampaikan ke Ketua Umum DPP Partai Golkar bahwa saya sebagai kader Golkar sudah melalui proses-proses ini di NTT. Saya tidak mendaftar di Golkar karena memang Golkar tidak membuka pendaftaran. Nah, silakan pimpinan pusat dan ketua umum mempertimbangkan hal-hal yang perlu untuk proses pencalonan di provinsi NTT. Kira-kira begitu, ya. Itu yang perlu saya jelaskan supaya tidak ada pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu. Itu kira-kira mungkin tambahan.